Halo, perkenalkan nama saya Cecilia Kusuma Rahayu dari kelas 3 AD3 Teknik Kimia, nomor absen 19 dan nomor induk mahasiswa 18314101111. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang multistage leaching, di mana akan membahas dari buku Ginkaplis Problems 12-10-2, yaitu soalnya Effect of Flash Solvent Flow in Leaching Oil from Meal. Use the same condition as given in example 12.10.1, but the inlet fresh solvent mixture flow rate per hour is decreased by 10% to 1179 kilo of benzene and 18 kilo of oil. Calculate the number of stages needed, yaitu aliran pelarut dalam minyak leaching dari tepung. Nah, gunakan beberapa kondisi seperti di example 12-10-1, tetapi laju alir campuran pelarut baru masuk per jam itu berkurang 10%. Kemudian menjadi 1179 kg benzena dan 18 kg minyak. Nah, diminta untuk menghitung jumlah stage yang dibutuhkan. Nah, diketahui di mana inlet fresh solvent mixture flow rate-nya itu berkurang 10%, yang mengandung 1179 kg of benzene dan 18 kg of minyak. Di mana pada example 12-10-1 itu solutnya oil, solventnya benzene, dan inert solidnya itu meal. Nah, pada kondisi 12-10-1 di mana M-nya itu 2000 kg per jam, mengandung 800 kg oil dan 50 kg benzene. Nah, kemudian kita buat dulu multi stage-nya dulu, di mana di sini itu ada exit overflow-nya, kemudian di sini ada feed masuk. Sedangkan di sini ada underflow steam. Kemudian di sini ada leaching solventnya dan leached solidnya. Kemudian kita menggunakan data N terhadap konsentrasi YA pada example 12-10-1 juga, dimana nilai N-nya 0, nilai YA-nya itu nilai N-nya itu 2, nilai YA-nya itu 0, begitu seterusnya sampai pada YA 0,7. Nah, kita diminta untuk menghitung jumlah stage yang dibutuhkan. Kita mulai dari feed-nya itu A sama dengan 800 kg, sedangkan B-nya itu 2000 kg per jam itu. S-nya yaitu 50 kg. Nah, L0-nya adalah A plus S. A-nya 800, S-nya 50, jadi nilai L0-nya 850 kg, dimana YA0-nya itu sama dengan A per A plus S. A-nya 800, A plus S-nya itu 850, sehingga nilai YA0-nya adalah 0,94. Kemudian dari nilai NA0 didapatkan dari B per A plus S. B-nya itu 2000, A plus S-nya 850, yaitu nilai NA0-nya adalah 2,35. Sedangkan titik L0 yaitu titiknya itu adalah 0,94 dengan 2,35. X-nya 0,94, Y-nya 2,35. Kemudian solventnya itu A-nya itu 18 kg, S-nya 1179 kg, B-nya adalah 0. Kemudian kita mencari nilai Vn plus 1, dimana nilainya itu adalah A plus S. Berarti 18 kg ditambah 1179, yaitu hasilnya 1197. Kemudian mencari XAN plus 1, dimana nilainya adalah A plus A per A plus S, dimana A nya 18, A plus S adalah 1197, sehingga nilai XAN plus 1 adalah 0,015. N nya adalah 0 karena B nya itu 0,
sehingga titik Vn plus 1 didapatkan di titik 0,015 dan 0. Kemudian kita dapat Ln, di mana A-nya 120 kg dan B-nya itu 2000 kg. Kemudian dari nilai ini kita mencari nilai slope-nya, di mana slope-nya adalah B per A plus S dibagi A per A plus S, sehingga A plus S-nya bisa dihilangkan, sehingga slope-nya adalah B per A. B-nya 2000, A-nya 1200 kg. Sehingga nilai slope-nya adalah 16,7, di mana nanti 16,7 ke atas pada grafik dan 1 ke samping kanan. Kemudian kita mencari neraca massa overall, di mana L0 plus Vn plus 1 sama dengan M, sehingga nilai M-nya didapatkan 2047 kg per jam. Kemudian kita mencari neraca massa komponen, di mana komponen A itu sama dengan L0 dikali YA0 ditambah Vn plus 1 dikali XAN plus 1 sama dengan M dikali XAM. Nilai L0 nya 850, YA0 nya 0,94, Vn plus 1 nya 1197 dan XAN plus 1 nya adalah 0,015. M nya 2047, sehingga didapatkan nilai XAM adalah 0,4. Kemudian pada neraca massa komponen B, yaitu B sama dengan NM dikali M sama dengan L0 dikali N0. B nya 2000, kemudian NM nya yang dicari, M nya adalah 2047, sehingga NM nya bisa didapatkan nilai 0,94. Sehingga pada titik grafik koordinatnya nanti nilai M itu adalah 0,4 pada sumbu X dan 0,98 pada sumbu Y nya. Kemudian kita plot grafik, di mana nilai pada sumbu X adalah XA dan YA, sedangkan pada sumbu Y adalah nilai dari NA. Kita plot dulu titik di mana L0 nya adalah 0,94 ke sumbu X dan ke sumbu Y 2,35, sehingga didapatkan titik di sini. Lalu pada Vn plus 1 kita plot nilai titik Vn plus 1 nya itu 0,015 pada sumbu X dan 0 pada sumbu Y. Jadi titik Vn plus 1 nya itu di sini. Kemudian pada slope-nya adalah 16,7, berarti 16,7 ke atas dan 1 ke samping kanan, sehingga didapatkan di sini. Titik ini ditarik, pada awalnya kita juga ngeplot pada V1, di mana V1 nya adalah 0,7,0. Kemudian dari data grafik data tabel N terhadap YA kita plot pada grafiknya, sehingga memberikan garis untuk mengetahui underflow-nya. Di sini adalah garis underflow. Kemudian nilai M yaitu 0,4,098, dibuat dulu titik di sini. Kemudian kita tarik garis dari L0 ke Vn plus 1, Vn plus 1 ke L0. Kita tarik garis ke sini dan menyinggung berhimpit dengan titik M. Kemudian 0,08,1,99 itu di sini nilai Ln-nya ditarik ke V1 yang juga bersinggungan atau berhimpit pada titik M 0,4,0,98 pada sini. Nah, kemudian kita mulai mencari titik V dan L nya untuk menghitung jumlah stage yang dibutuhkan. Pada tahap awal
kita tarik garis dari titik Ln ke titik Vn plus 1 seperti ini sampai ke bawah nanti. Mohon maaf ini kertasnya kurang, jadi sampai ke bawah dengan L0 terhadap V1. Jadi nilai L0 terhadap V1 dan Ln terhadap Vn plus 1 nanti ditarik ke bawah sampai bersinggungan atau berhimpit. Nah, pada titik ini adalah titik delta. Jadi titik deltanya di bawah sini ya. Kemudian dari dua garis kita bisa menemukan di mana titik deltanya itu. Kemudian dari nilai V1 itu ditarik ke atas pada garis underflow-nya di sini. Nah, dari titik underflow ini, dari V1 ke titik underflow, dari titik underflow kita tarik garis ke lambdanya ini, dimana titik lambdanya tadi pada awalnya ditentukan berdasarkan Ln dan Vn plus 1 dan L0 dengan V1. Sudah ditarik garis, ditemukan berhimpitan atau sampai di titik overflow di sini. Nah, dari titik overflow ditarik ke atas pada underflow, kemudian dari underflow ditarik ke bawah sampai ke titik delta juga. Jadi L1 dan L2. Nah, dari nilai L2 didapatkan itu dari titik L2 sampai ke overflow-nya ditarik ke atas di titik underflow. Nah, dari titik underflow ditarik ke bawah juga ke titik delta, didapatkan nilai L3 atau garis L3. Nah, dari garis L3 yang ke bawah sampai ke garis overflow-nya itu ditarik lagi ke atas ke titik underflow. Nah, pada titik ini ditarik lagi ke bawah pada titik delta, menyinggung atau bersinggungan dengan overflow-nya di sini, atau L4-nya ini ke overflow, ditarik ke atas ke titik underflow. Ke titik underflow sini. Kemudian ditarik ke bawah pada titik delta sehingga didapatkan nilai L5 dan seterusnya. Nah, pada L6 karena ini sudah tidak, ketika ini ditarik sudah melewati batas atau garis Ln dengan Vn plus 1, berarti sudah cukup untuk menghitung stage-nya, sehingga didapatkan nilai stage yaitu 6. Jadi pada permasalahan atau problems 12.10.2 ini, pada effect of less solvent flow in leaching oil from mill di kondisi 12.10.2 dapat kita hitung bahwa jumlah stage yang dibutuhkan adalah 6. Sekian penjelasan video dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.